Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Eh Beberapa open masih dalam posisi minus yang cukup lumayan ya. Aussie Yen ini sama, ada sell, kemudian Canadian Yen, ini juga sell satu sell, tinggal nanti ini ada sell stop juga di harga ini. Kemudian Euro Yen ini yang agak parah untuk sellnya, minusnya cuma lumayan parah. Memang saya hanya expected ya divergent saja. Ya, nanti kita jelaskan satu-satu mungkin. Pound Aussie, GBP Aussie sama ini juga. Saya ada sell, targetnya nanti di Vibo 50 seperti biasa. And then Pound Yen, GBP JPY sama 3 sell masih minus semua. Lalu GBP USD kita lihat ini ada 2 sell yang sudah plus ya. Untuk UCAD pun juga kita lihat di UCAD sama plus, hanya beberapa saja yang plus. USD Swiss buy tapi masih belum. Targetnya minimum ada 50 di Vivo 50 sebenarnya. Nah, ya, target di Vivo 50 seperti biasa. Oke, jadi beberapa pair memang masih dalam fase minus ya. So kita akan seperti biasa setiap selling or buying saya bisa melihat potensinya ada di potensi seperti ini. Jadi hanya sell ketika price ketika MACD berada di bawah zero seperti ini. Memang kalau dibilang lagging sedikit lagging ya, tapi tidak apa-apa, tidak ada masalah. Kalaupun kita mau yang cepat, versi cepatnya ini ada di sini. Versi cepat tuh ada di sini. Ini versi cepatnya dia punya. Ya, jadi kita bisa cepat untuk selling di harga ini sehingga kan tidak terlalu jauh kan dari harga pucuk. Ya, di sini ke sini kan dia tidak terlalu tinggi juga gitu. Ya, mungkin sekitar kalau kita pakai 15 ya, kita tidak ada 10 poin lah seperti biasa. Ini versi cepatnya di situ. Ya, kalau mau selling seperti itu. Tapi memang kelemahannya adalah terkadang membentuk satu divergen baru seperti ini. Ketika sell di harga ini, maka karena dia masih belum benar-benar sell, harga kembali naik ya. Nah, seperti ini, jadi membentuk satu divergen baru. Sell lagi ketika harga. Jadi kalaupun kita melihat dari sini ya, di 15 saja ini adalah fase sell pertama. Dan di sini adalah fase sell kedua. Kemudian ini ada sell lagi, sell ketiga di harga ini ya. Terus sama seperti itu. Dan kalaupun kita sell di sini, saya yakin mungkin ini sudah BEP ya. Dari tiga sell ini, ya, 3 sell ini, 1, 2, 3 sudah BEP sebelah. Ketika price sampai di sini, mungkin sudah nyampe di harga break even point. Ini satu. Ini kalau mau pakai seperti ini. Atau ini lagi nambah di sell yang keempat ya, di sini. Jadi reason atau alasan untuk sell kita selalu ada. Alasannya apa ya? Kita karena memang price kita ini kalau kita pakai seperti ini ya. Jadi harga di bawah ini kita lakukan opsi sell. Dan tentu sudah break even gitu. Oke. Terus di euro yen pun sama kita sell misal di harga ini ya, ini adalah sell yang pertama ya, kemudian ini ada sell yang kedua di sini, kemudian ini satu range, nah ini adalah sell yang ketiga di harga ini. Kemudian
Ini adalah sel yang keempat. Belum ada sel lagi karena memang price masih naik. Jadi 1, 2, 3, 4. Kalaupun kita masih punya 4 sel, maka ya kita masih hold posisi di harga di M15-nya di sini ya. Ini adalah harga-harga di mana, nah nanti kalau dia break low lagi mungkin bisa nambah. Bisa nambah, nanti kita tambah coba. Jadi PJPY sama. Ini kalau A1 ya. Kalau A1 memang range-nya agak tinggi. Artinya ya sama saja gitu loh. Range-nya tinggi atau tidak tergantung kita mengambilnya dari mana. Sel pertama minus, range-nya berapa ya? 250 poin. Jadi kalau teman-teman mau pakai cara ini harus benar-benar main di pengaturan lot saja gitu. Ini tanpa otomatis, tanpa ini ya, tanpa ngatur psikologis, artinya ya tidak mikir kita. Pokoknya yang penting price ini MACD break di bawah signalnya, maka itu potensi untuk selling itu aja. Jadi, itu potensi untuk sellingnya di situ. Jadi kita tidak terlalu mikir banyak kalau seperti ini. Gitu. Ini masih otomatis masih merah ya, masih posisinya masih minus. Kalau lucky, kalau beruntung maka sell di harga ini ya sudah ya, terus turun. Artinya cuan dapat sekitar 190-an ya. Nanti close-nya ketika price berada di atas lagi seperti ini, nanti kita close posisi seperti itu. Jadi ini teman-teman salah satu MACD, bagaimana kita mempergunakan MACD untuk mencari apa ya, potensi selling. Karena memang biasanya saya pakai MACD itu di bawah 0 gitu. Bawah 0 baru confirm untuk bisa sell. Ini pun harus saya gabungkan dulu dengan M5 gitu loh. M5-nya harus berada di bawah 0 juga gitu untuk selling. Jadi di sini ada selling ya. Ini adalah tempat untuk selling. Nah, ini belum ada karena memang masih berada di atas 0, kemudian juga ini masih sinyalnya masih cukup kuat. Nah, seperti ini. Ini juga masih cukup kuat kan. Kita belum sell. Kalau ada yang bilang wah ini cukup bagus bisa di harga di pucuk, kita dapat sell di harga pucuk, belum tentu seperti itu. Ya, belum tentu kita bisa mendapatkan seperti itu. Ya, gitu. Karena setiap penurunan dan kenaikan pasti akan diawali dengan bearish dan bullish. Ya, contoh jelas sudah. Ini adalah bearish. Ya, ini adalah bearish. Pasti diawali dengan bearish. Ini juga bearish. Jadi penurunan. Kemudian bullish, ini Pak ada bullish engulf, pasti terjadi kenaikan. Sama, ini juga ada bearish engulfing, pasti akan diawali ini adalah awal daripada penurunan. Jadi bullish dan bearish itu tidak bisa dipisahkan karena kedua-duanya adalah area untuk menempatkan buying and selling gitu. Jadi ketika sudah ada seperti ini, ketika bearishnya sudah di sini, maka benar-benar confirm seperti ini. Ini sudah berada di bawah 0, di bawah signalnya yang merah. Jadi mungkin kalau kita sell di harga ini pun, maka dapatnya sekitar lumayan 100 poin. Cukup bagus lah. Gitu ya. Ada pertanyaan silakan sampaikan di WhatsApp number, ada di WA ini 085910979332. Apabila teman-teman akunnya ingin di manage, bisa disampaikan juga di WhatsApp number ini. Oke. Yang jelas yang saya lakukan, yang saya share di sini adalah untuk teman-teman yang sekiranya bingung gimana sih cara cari trading system kok tidak nemu pakai BBMA tidak bisa, pakai RSI kok susah, kemudian pakai MACD gimana cara pakainya, kemudian pakai Ichimoku juga tidak tahu kan gitu. Maka sebetulnya dari semua indikator yang ada itu sama, artinya sama. Kita pasti akan mengalami satu fase di mana kita fasenya nyeret atau terseret cukup panjang. Ya, cukup panjang. Contoh misal
seperti ini ya. Misalnya kita di sini kita buy ya, di sini kita buy. Alasannya apa? Alasannya karena memang dia MACD di atas sinyal yang di merah ini. Yang di merah kan sinyalnya ini. Masih akan nyeret itu seperti nyeret ini 287 karena ini 4 ya, 287. Jadi wajar lah gitu. Ini pun kita pakai indikator apapun sama sebetulnya. Kita coba pakai Kinko Hio ya. Kinko Hio 92652. Ini kita gabungkan dengan 92612. Ya, 12 sama. Nah, seperti ini. Kinko Hio pun ininya sama. Colornya up down. Upkumo harusnya Upkumo hijau aja. Hijau, down kumonya merah. Terus Chico span-nya ini jangan terlalu hijau banget ini. Biru aja biar lebih enak. Oh, kurang cantik. Terus kemudian ini apa? Jangan putus-putus. Ini aja deh. Oke. Jadi pada dasarnya sama ya. Contoh misal kita pakai DL15. Kita praktekkan ini DL15 ya. Hanya sell ketika price berada di bawah Kumo. Kumo cloud, hanya bawah Kumo cloud aja sell. Di atas itu kita enggak mau. Kita sekarang fokusnya sell. Ya kita cari aja sellnya yang di bawah Kumo seperti ini. Ini adalah area di bawah Kumo, kita sell kemudian ya. Ini Kumo, ini adalah area Kumo, kita sell kemudian price sempat naik, turun lagi di sini, ini sell ya. Terus kemudian sama ya. Ini masih up, jadi belum ada fase untuk sell-nya ketika berada di bawah ini. Jadi sama sepertinya caranya gitu. Coba kita pakai yang di sini aja. Yang di sini karena ini saya pakai biasanya yang di sini saya pakai untuk Oke. Nah, ini set. Nah, jadi gitu. Ya, ini sama caranya seperti itu. Ya, ketika berada di bawah Kumo kita sell, ketika berada di atas Kumo kita buy. Ya, combine-nya memang kita combine dengan MACD seperti itu. Bisa kita combine tapi walaupun kita combine dengan MACD sebetulnya juga hasilnya sama. Artinya kedua ini kan kita pakai 92612 ya. 92612 sama sebetulnya, hampir sama lah. Itu. Ya. Ini berarti ada satu fase ketika ada satu bendolan seperti ini ya. Ini adalah apa ini? Kumo cloud yang cukup tebal. Ini ada satu fase yang mana bisa dibilang ada mungkin divergen ya. Saya bisa bilang katakan ini divergen. Ini adalah sebagai signal untuk terjadinya satu fase divergen. Ya, di fase divergen atau fase akan pembalian arah biasanya seperti itu. Jadi kalau ini tebal sekali sudah terjadi tebal. Bahkan kalau ada dua biasanya terjadi seperti itu. Kayak gini. Ya. Ini kan cukup tebal di sini baru terjadi pembalian arah ini. Nah, ini saya berekspektasi bahwa ini akan terjadi nanti pembalian arah. Nanti kita coba secara ini kita lihat. Nah, ini tidak ada kan, belum ada. Ini jadi tebal banget. Kemudian di sini juga sama ini ya. Ini ya. Ini ada cloud. Nah, kan di sini kan tebal ini. Ya kan? Jadi ini kan tebal di sini kan, pembalian arah kan di sini. Turun, tapi walaupun begitu tetap naik kan dia. Itu. Oke, jadi fase-fase ini kalau pakai tetap nyeret biasalah ya.
misalnya kita sell di sini M15 ya, masih terseret sekitar 200 poin lebih. Masih terseret. Dan ini belum separuh. Misalnya price belum turun separuhnya. Kalau belum separuh mungkin bisa PEP, tapi kan karena ini price belum turun, dia masih continue at the higher. Itu. Jadi melihatnya yang paling melihatnya seperti itu yang paling mudah. Oke. Have a nice day ya, Pak.